Hai, ketemu lagi dengan saya Ihsan. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengontrol penggunaan gadget terhadap anak atau penggunaan gadget yang dipakai oleh anak-anak. Rasanya kita sebagai orang tua kalau kita ingin minta, nak stop, jangan main lagi, dan lain-lain, itu cenderung susah dipatuhi dan mereka cenderung akan menangis. Tetapi bagaimana kalau kita putus internetnya, maka mereka cenderung mencari alasan atau kita bisa sedikit berbohong, atau kita bisa mengakalinya. Kalau kita tidak mau berbohong, kita bisa mengakali dengan kalimat yang berbeda. Ya, intinya memang tidak bisa. Jadi, kita terhindar dari kebohongan dan anak jauh lebih tenang dan dia akan mencari alternatif lain. Ini caranya kita tidak perlu install apapun, cukup menggunakan modem router yang teman-teman punya. Saya kebetulan berlangganan menggunakan CBN Star atau Fiber Star, punyanya CBN, dan modem yang dia pakai itu adalah ZTE. Dan ini kebanyakan Telkom juga menggunakan modem yang sama. Kalau bukan ZTE ini ada Huawei dan lain-lain. Tapi intinya menu yang ada di dalamnya itu sama saja sebenarnya. Oke, kita masuk ke alamat IP ini secara default ya. Kalau dia tidak ada di alamat yang ini, yang seperti yang teman-teman lihat di sini, itu teman-teman baca buku manualnya di modemnya itu, lihat alamat IP untuk settingnya itu di mana. Kebetulan saya pakai ZTE, dia alamatnya defaultnya itu bawaannya ada di 192.168.1.1. Oke. Kalau teman-teman ini ketik saja ini, tekan enter, kemudian akan ditampilkan halaman user ini. Kebetulan saya belum mengganti username saya hanya mengganti password saja, so saya bisa tinggal langsung login. Oke, setelah teman-teman login, di sini ada beberapa menu. Menu pertama ini adalah status, network, security, application, and administration. Sekarang kita langsung saja masuk ke menu network. Di menu network ini, di situ terdapat tulisan ada WLAN, ada LAN, ada PON, tapi teman-teman langsung saja masuk ke LAN. Di LAN ini, teman-teman klik di HCP servers, tapi begitu teman-teman klik LAN sebenarnya itu udah langsung masuk ke menu di HCP server, karena di HCP server ini itu berada di posisi paling atas. So, di dalam sini ada tulisan allocated address. Nah, allocated address ini adalah perangkat-perangkat atau device-device yang terhubung dengan WiFi-nya teman-teman atau modem routernya teman-teman. So, dalam ini konteksnya di contoh ini itu ada Sojiro IMAX, Oppo A3s, ada Vivo, Android Galaxy A bla bla bla, Galaxy A bla bla. Nah, di sini sudah ada IP address, MAC address, remaining list times, hostname, dan ports. Dan ini nama ini SSD-nya ya. SSD itu nama WiFi-nya. SSD itu adalah connect WiFi yang satu, karena saya kebetulan hanya setting satu WiFi saja. So, tapi dari semua ini yang paling penting itu adalah teman-teman bisa copy MAC address ini. Teman-teman copy di sini. Setelah copy, kita masuk ke menu WLAN. Di sini sudah ada menu WLAN. Nah, di menu WLAN ini kita paste yang tadi itu, kita paste di sini untuk sementara. So, karena tidak bisa dipaste di sini ya, kita harus ketik manual di sini 6E dalam konteks saya ini, kemudian F1 23 CF 85 dan C9 ini MAC address add. Nah, setelah teman-teman add, maka di sini WiFi-nya itu akan melakukan reload dan device yang mempunyai alamat IP ini tidak bisa terhubung kembali karena dia sudah terputus dan kondisi internet yang ada di WiFi-nya teman-teman, atau yang terkoneksi atau yang terhubung dengan modem routernya teman-teman. Bagaimana jika ingin membuka statusnya kembali? Misalkan sudah pagi, kita sudah mengizinkannya untuk menggunakan gadgetnya, misalkan dia buka YouTube dan lain-lain, maka teman-teman tinggal masuk ke ini yang sama, ke WLAN, kemudian akses control list, dan tinggal delete saja yang ini, tinggal delete segini. Setelah di delete, maka device yang sudah kita blok tadi itu sudah bisa terhubung dengan internet kembali. Oke, itu saja untuk tutorial kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.